Hamdilillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil mukarram, para hujjaj, para masyayikh, para asatid, para kepengurusan DKM Masjid Al-Falah, para jamaah salat maghrib wa ta'lim Masjid Al-Falah. Pada malam hari ini kita masuk pada Abdul Tasyahud, keutamaan daripada tasyahud. Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu dalam kitab sahihnya di hadis yang ke-403 beliau menyebutkan Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Lais telah menceritakan kepada kami, dan Muhammad bin Ruh bin Al-Muhajir telah menceritakan kepada kami, ia Al-Lais telah menceritakan kepada kami dari Abu Dzar Az-Zubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Taus, dari Ibnu Abbas, ia berkata. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yaitu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhuda. Beliau mengajari kami tasyahud. Tasyahud itu yaitu rangkaian sholat yang paling akhir sebelum salam. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajari kami membaca sebagian daripada surah-surah Al-Quran. Jadi Rasulullah berarti sangat berhati-hati dan sangat teliti dalam mengajari tasyahud. Berarti sangat menekankan pula dalam pembacaan tasyahud, sehingga kata Ibnu Abbas seperti ngajarin Al-Quran. Kalau kita diajarin tentang Al-Quran kan teliti, makhrajul hurufnya, tajwidnya. Fakana yaqul, maka dikatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini bacaan tasyahud yang diajarkan. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dalam riwayat Imam Muslim yang didapat dari Ibnu Abbas. Cara bacaan tasyahud atau kalimat tasyahud yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat tasyahud ini pada hakikatnya adalah rangkaian komunikasinya Allah dan Rasulullah pada waktu Rasulullah melaksanakan Mi'raj. Nah, makanya sholat disebutkan Mi'rajul Muslim, Mi'rajul Mu'min. Disebutkan Mi'rajnya orang Muslim, Mi'rajnya orang mukmin. Kenapa? Karena di dalam sholat kita ini berkomunikasi langsung dengan Allah. Makanya dalam sholat setiap rakaat wajib membaca surah Al-Fatihah. Nah, dalam Al-Fatihah itu kita adalah bercakap-cakap langsung dengan Allah. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita menyebut asma Allah dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Belakang
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pujian ini adalah hak Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Nah, di ayat berikutnya ini baru bagian kita. Setelah kita habis memuji Allah, memuliakan Allah, baru kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagimu, kepadamu hamba menyembah dan kepadamu hamba meminta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang diberikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang disesatkan. Nah, jadi lengkap. Pertama kita memuji Allah, kemudian berikutnya kita memohon kepada Allah. Maka oleh karenanya sebagian Fadhul Masail menekankan dalam pembacaan suratul Fatihah setiap sholat itu harus paling dijaga. Dari sekian rangkaian rukun sholat, itu yang paling diperhatikan adalah pembacaan surat Al-Fatihah. Nah, makanya kalau imam sholat itu yang paling diperhatikannya adalah surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah cakap-cakapnya kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi bacaan tasyahud dalam sholat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian untuk di tasyahud terakhir kita disunnahkan untuk membaca sholawat sebagaimana hadis Imam Al-Bukhari ayat ke 6353 yang didapat dari Al-Hakam. Ia menceritakan sami'tu Abdurrahman bin Abi Laila faqulna, saya mendengar Abdurrahman bin Abi Laila berkata. Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Abi Laila? Laqiyani Ka'ab bin Ujrah. Berkata Ka'ab bin Ujrah, qala, lalu ia berkata, Ka'ab bin Ujrah ini menemui saya dikatakan, apa yang dikatakan? Ala uhdi laka hadiyah, maukah kamu saya berikan hadiah? Inna nabiyya kharaja alaina, sesungguhnya Nabi keluar menemui kami. Faqulna, kami berkata. Ini yang mengatakan, yang menceritakan di sini, yang berkata dari tadi yaitu Ka'ab bin Ujrah. Yang bercerita yaitu Abdurrahman bin Abi Laila. Bahwasanya Nabi keluar menemui kami, lalu kami bertanya. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna kaifa tusallimu alaika. Kami telah mengetahui bagaimana mengucap salam kepadamu. Qala qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian apa yang disabdakan Nabi yaitu bacalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Nah, kemudian disampaikan lagi di sini, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi kalau di dalam hadis ini innaka Hamidum Majidnya itu 2 kali dalam tasyahud. Ya. Tapi kita tidak boleh hanya fokus pada satu hadis. Kenapa? Karena di dalam hadis-hadis menerangkan tentang beberapa rangkaian rukun sholat itu banyak ya. Jadi kita nggak boleh dengar satu hadis langsung berarti yang saya baca selama ini salah. Tidak. Cuman ada beberapa banyak riwayat. Nah, riwayat yang saya sampaikan saat ini yang di dalam hadis Imam Bukhari hadis ke-6357 yaitu pembacaan sholawat dalam tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi kalau kita rata-rata mazhab Imam Asy-Syafi'i membacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini rata-rata banyakkan kita pakai yang seperti ini. Jadi enggak apa-apa yang mana aja mau dibaca, sama aja dengan doa kita. Doa kita rata-rata kalau kita di Indonesia nggak usah nyebutin madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik dah. Antara orang lain itu sama orang Muhammadiyah biasanya gaya fikihnya banyak yang beda. Ya. Ada yang kita baca kabiru walhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukratan wa asila ila akhirih. Ada yang membaca Allahumma ba'id baini. Ada yang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Itu dibaca ada yang beda-beda. Yang mana aja? Enggak ada yang salah. Yang salah yang enggak sholat. Yang salah yang enggak sholat. Mau baca yang mana aja? Kenapa? Karena semuanya ada dasar hadisnya. Sama dengan nanti tentang isyarat. Isyarat dengan telunjuk. Nah, di sini ada tadi mana ya? Belum saya sampaikan. Memberikan isyarat dalam tasyahud. Nah, kalau di dalam hadis di sini disebutkan kan Abdullah bin Umar idza jalasa fi sholati wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa asyara bi isba'ihi wa atba'aha basarahu thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hiya ashaddu 'ala syaitan min al-hadid ya'nis sabab. Nah, ini diriwayatkan Abdullah bin Umar apabila duduk di dalam sholat ia meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, memberikan isyarat dengan telunjuk dan diikuti oleh penglihatannya. Kemudian ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ia benar-benar lebih berat bagi setan daripada besi, maksudnya telunjuk. Ini kan cuma menerangkan bahwa dalam tasyahud ini kita berisyarat dengan telunjuk. Tapi di dalam isyarat dengan telunjuk ini banyak juga hadisnya. Ada yang mulai dari at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah udah nunjuk. Ada yang nunjuknya ketika asyhadu an baca tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang diam. Ada yang ketika asyhadu an la ilaha illallah lurus, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dinundukkan dikit. Ya. Ada yang mulai dari baru at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah
kemudian nunjuk tapi digerak-gerakan. Ya, ada yang seperti ini. Ada yang diam. Ini nggak ada yang salah, semuanya ada hadisnya. Ini pernah kejadian di Jawa Tengah, gara-gara cuma kayak gini, habis sholat berantem sampai tunjuknya Pak. Ya, ini kadang kita Indonesia memang ada kehilapan sedikit, perbedaan mudah jadi apa ya? Jadi permasalahan. Jadi permasalahan kenapa? Karena kadang kita emosional kultur yang dituduhkan. Ya. Nah ini, jadi kalau dalam hukum fikih itu tidak ada hukum paten, beda dengan hukum tauhid. Kalau hukum tauhid, ketika kita dikatakan bahwa Allahu Ahad, Allah satu, udah nggak bisa dibantah, Allah satu. Itu nggak bisa dibantah. Kenapa? Karena itu hukum tauhid. Tapi kalau hukum fikih, barang yang haram bisa menjadi halal, barang yang halal bisa menjadi haram. Contoh, kita makan ular, ini haram. Ular haram. Tapi kalau kita ada di tengah hutan, misalnya tentara, udah kesasar, kekepung, bekal habis, nggak ada yang mau dimakan, badan udah lapar, ada ular lewat, tembak mati, udah dibakar makan. Kenapa? Karena daripada dia yang mati, nggak ada lagi yang mau disantap, itu menjadi dalam keadaan. Jadi tidak ada hukum paten kalau dalam hukum fikih, mengikuti dengan keadaan. Lagi zaman Belanda dulu, perempuan jangankan pakai celana legging, pakai celana longgar aja dulu haram. Fatwa ulama Indonesia apalagi zaman Belanda. Ya, kenapa? Karena dulu perempuan rata-ratanya pakai kebaya. Untuk membedakan, kenapa? Karena orang yang pakai celana perempuan itu cuma orang Belanda. Gitu. Jadi diharamkan. Tapi sekarang kalau diharamkan dulu nggak dipakai ulamanya mau perempuan. Ya, nggak diikutin, termasuk bonceng. Kalau bonceng coba dah kita, kalau yang orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur, kalau kita pulang kampung jarang orang bonceng ngangkang, masih miring mulu. Tapi kalau di Jawa Barat, Jakarta, Bekasi udah jarang nemuin kita orang bonceng miring. Rata-rata udah ngangkang nyeplak banget. Ya, kenapa? Karena hukum fikih ini kita mengikuti dengan keadaan. Termasuk khamar. Khamar dulu pada waktu awalnya khamar bukan langsung dilarang. Ya, bukan langsung dilarang. Ada banyak 3 kali ayat dalam Al-Quran wahyu Allah menyampaikan tentang khamar itu awalnya bukan langsung dilarang. Nah, karena membahayakan, ini baru. Jadi seperti itu. Jadi kalau dalam hukum fikih kita tidak boleh langsung memfonis, wah ini salah, yang nggak boleh. Termasuk dalam pembacaan Al-Fatihah tentang Bismillah, tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembacaan surah Al-Fatihah dalam sholat itu ada 49 hadis. Ya, ada 49 hadis. Nah, ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah di dalam sholat membaca basmalah dengan jahat, dengan terang, dengan keras. Ketika jadi imam sholat maghrib, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada hadisnya yang terakhir seperti itu. Ada juga hadisnya yang mengatakan bahwa Rasulullah sir pembacaan bismillahnya. Jadi kan ada imam kadang langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Dia bukan enggak baca bismillah, baca bismillah, cuman bismillahnya tidak dikeraskan. Baca bismillah dulu baru alhamdulillahnya dikeraskan. Ini ada hadisnya, jadi kita tidak boleh langsung protes. Kenapa? Karena sifatnya dulu kan begini. Rasulullah kadang dakwah misalnya di sini di Masjid Al-Falah. Yang lagi ngikut ke Masjid Al-Falah ketika Rasulullah dakwah, Sayyidina Umar sama Sayyidina Utsman.
Sayyidina Ali sama Abu Bakar nggak ikut. Nabi apa yang disampaikan oleh Rasulullah di sini kan berarti Sayyidina Abu Bakar apa Sayyidina Ali nggak tahu. Nah, ketika besoknya dakwahnya di Masjid An-Nur yang ikut Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali, Sayyidina Umar sama Sayyidina Utsman lagi nggak ikut. Gitu. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, maka yang disampaikan dalam dakwah ya apa yang didengar oleh para sahabat ini. Sayyidina Ali pernah dengar Rasulullah begini, kemudian dakwahnya Sayyidina Ali ke daerah sini. Sayyidina Utsman pernah mendengarkan Rasulullah bersabda begini, dakwahnya Sayyidina Utsman ke negara ini. Nah, di negara ini pendapatnya kok beda dengan negara yang sini, karena yang dakwah beda orang. Sementara tiap orang beda pendengarannya. Ada yang pernah dengar itu, ada yang tidak pernah dengar itu, seperti itu. Jadi makanya akhirnya disimpulkan ketika dikaji, dicari, akhirnya nanti ketemu. Jadi kadang kita kurang ngajinya, banyak protesnya. Itu yang terjadi. Nah, para bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi kita tentang keutamaan baca tasyahud. Jadi dalam sholat pembacaan tasyahud sama pembacaan suratul Fatihah itu harus kita jaga. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Karena dalam tasyahud dan suratul Fatihah itu kita bercakap-cakap langsung dengan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini kan komunikasi langsung. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini komunikasi langsung. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi yang pertama kita permisi kepada Allah. Yang keduanya kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Kemudian yang keduanya kita minta agar dijadikan orang yang soleh oleh Allah. Jadi lengkap dalam tasyahud sama dengan pembacaan suratul Fatihah. Maka oleh karenanya di dalam tasyahud dan dalam suratul Fatihah dalam sholat kita harus dijaga pembacaannya, kehusyuannya dan kehati-hatiannya. Kemudian yang kedua tadi yaitu tentang isyarat dalam tasyahud, telunjuk. Ya, telunjuk mau nunjuk dari mulai baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah atau ketika asyhadu an la ilaha illallah atau kapan, yang penting menunjuk. Ya, jangan sampai dari awal tasyahud sampai salam enggak menunjuk. Nah, itu yang tidak ada anjurannya. Kenapa? Karena menunjuk itu memang rasanya berat, tapi sebagai tindakan kita melawan setan dalam sholat. Nah, kemudian lanjut keutamaan doa. Doa yang dibaca setelah tasyahud dan sebelum salam. Nah, doa yang dibaca setelahnya tasyahud dan sebelum salam, setelahnya fil alamina innaka hamidum majid, ini sebenarnya bebas, Pak. Ya, yang penting jangan pakai bahasa Indonesia. Misalnya kita punya hajat, mau doanya mau doa hajatnya apa, doa bahasa Arab yang mungkin Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini kan salah satu doa hadis yang diajarkan oleh Rasulullah bagi salah seorang sahabat yang dulu pernah banyak utang. Hanya baca doa ini, ketika dia baca doa ini alhamdulillah dikaruniai kekayaan oleh Allah. Nah, mau baca yang mana aja boleh, atau yang memang jumhur umum kita baca, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri min azabin nar ila akhirih. Baca boleh yang mana aja. Ya, yang penting jangan pakai bahasa Indonesia. Ini termasuk waktu yang paling mustajab. Doa di setelahnya tasyahud sebelum salam. Di dalam sholat itu ada doa-doa mustajab, yaitu salah satu di antaranya di sini dan juga di sujud terakhir. Nah, dasar hadisnya mana? Yaitu
hadis Imam Abu Daud dijelaskan bahwa qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajul. Nabi bertanya kepada seorang laki-laki, "Kaifa taqulu fis shalah?" Apa yang kamu baca di dalam salat? Qala asyhadu wa aqulu Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Amma inni la uhsinu danaka wa la danahu danata mu'ad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam haulaha nadambilu. Jadi ketika orang ini ditanya oleh Rasulullah tentang apa yang dibaca di dalam sholat, ia menyebutkan bahwa tadi membaca asyhadu, maksudnya dua kalimat syahadat. Kemudian setelah baca dua kalimat syahadat, dia membaca Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Itu yang dia baca. Ketahuilah saya tidak bisa membaca doamu yang tak jelas aku dengar dan tidak juga doa Mu'adz. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekitar itulah yang kami ucapkan. Maksudnya orang ini membacanya tadi, ada yang baca mau baca yang seperti yang contohkan tadi boleh, baca yang ini boleh, yang mana aja boleh. Yang penting kita membaca doa setelahnya, membaca dua kalimat syahadat dalam tasyahud. Itu sunnah utama. Kenapa? Karena adalah waktu-waktu yang mustajabah. Ya, karena waktu kita udah mau habis, mungkin ada sedikit yang mau disampaikan, ditanyakan, barangkali ada yang kurang jelas. Ya, ada. Ya, terakhir satu hadis terakhir tentang tetap dalam rangkaian sholat. Selesailah tasyahud, selesailah tentang rangkaian kita isyarah telunjuk, rangkaian pembacaan sholawat, doa sebelum salam, kemudian kita mengucapkan salam. Nah, jadi sholat itu adalah sebuah, ketika ada orang nanya tentang sholat itu, yaitu sholat adalah sebuah amal yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, salam yang masuk kepada rukun sholat itu adalah salam yang pertama, yang ke kanan. Nah, yang ke kiri ini adalah salam sunnah. Jadi kalau kita menjadi makmum masbuk, misalnya makmum masbuk, kemudian imam udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah sempurna ke kanan, habis itu makmum langsung mau bangun, nggak menunggu imam assalamualaikum ke kiri, boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena yang ke kiri sudah termasuk sunnah, bukan rukun daripada sholat. Atau biasanya kita baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tadi lagi mules, habis baru ke kanan, lepas. Ya, ini nggak batal ke sholatnya, Pak. Kenapa? Udah selesai sempurna, walaupun belum sampai ke yang kiri. Ya. Yang terakhir kita yaitu tentang berzikir setelah sholat. Nah, ini ada dasar hadisnya, berzikir. Anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahdud duhur bid darajatil ula wan na'imil muqim faqala wa ma dzaka qalu yusalluna kama yusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu wa yu'tiquna wa la nu'tiqu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala u'allimukum syai'an tudrikunahu bihi man tasabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum fa sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala
tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salasina marratin. Ya, ini dasar hadis yang kita pakai bahwa Rasulullah itu dalam sholat, setiap selesai sholat beliau membaca tusabbihuna, bertasbih, subhanallah subhanallah subhanallah, wa tukabbiruna yaitu takbir Allahu akbar, wa tahmaduna tahmid alhamdulillah alhamdulillah. Nah, ya, kulla sholatin, setiap dubur kulla sholatin yaitu setiap selesai sholat, salasan wa salasina marratan yaitu 33 kali subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, ini memang sunnah, ada Pak, bukan selesai sholat nggak ada dasarnya. Yang nggak ada dasarnya itu memang yang masalah berjamaahnya. Oh, ini kok harus berjamaah? Dikirnya kan yang disuruh berjamaah cuma sholatnya, itu jangan terlalu dipermasalahkan. Kenapa? Karena dakwah Islam zaman dulu, para ulama-ulama yang dakwah zaman dulu ketemunya bukan kayak sekarang, ketemunya sama orang yang nggak tahu ngaji. Jadi diajarin oleh para ulama, dicontohin. Kalau dulu ulamanya dikir sendiri, maka makmumnya karena nggak bisa ngaji, jamaahnya bingung mau dikir apa. Makanya caranya itu dakwahnya mereka dibikin bareng-bareng jamaah. Nah, akhirnya makmumnya yang nggak bisa pun juga ikut. Nah, gara-gara seperti itu kan akhirnya kayak bocah sekarang belum bisa ngaji aja, anak banyak udah hafal Fatihah. Ya, kenapa? Karena sering dengar. Jadi sama seperti itu. Ya, ini aja dulu yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan kita akhiri dengan hamdalah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum